Halo teman-teman Lumbung Pustaka, berjumpa lagi dengan kami tim Pustaka pada malam hari ini ya, di tempat saya malam atau di tempat teman-teman menyesuaikan. Kita akan membahas soal figural khususnya di bidang analogi ya. Kita istirahat dulu membahas soal HOTS TWK. Ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang baru belajar di bulan ini. Jika tidak bisa mengejar soal TWK yang HOTS, ya minimal kita maksimalkan di TIU-nya. Lalu perlu teman-teman ketahui bahwa ada teman-teman kita itu yang baru belajar di bulan ini. Alasannya kenapa? Kemarin saya mendapatkan WA ya dari salah satu sahabat pustaka yang mengatakan bahwa dia itu bertugas sebagai relawan di salah satu rumah sakit beserta dengan teman-temannya, sehingga waktu belajarnya sangat-sangat sedikit. Jadi kalau diberikan soal HOTS TWK pulang kerja, mereka pusing, nggak bisa masuk ke memori mereka ya, nggak bisa diingat, dan mereka meminta diberikan materi-materi yang mudah. Jadi video ini saya buat untuk teman-teman yang sudah berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona ini, ataupun bagi teman-teman juga yang bekerja pulang sudah capek lihat soal HOTS TWK semakin nggak bisa belajar, maka kita maksimalkan dengan soal TIU saja. Oke, sekarang kita akan belajar soal figural. Ini adalah soal yang paling banyak menyumbang poin 5 di TIU. Jadi mari kita belajar pelan-pelan, dan bagi yang sudah paham boleh di skip, ganti video yang lain atau di channel yang lain atau di buku yang lain karena waktunya sudah mepet. Jadi manfaatkan dengan efektif. Kita mulai. Soal analogi itu konsepnya sederhana. Ini adalah soal yang paling saya sukai. Kenapa? Karena jawabannya sudah ada. Ini soalnya, ini jawabannya, kan gitu ya. Jadi ini adalah soalnya, maka jawabannya di sini. Sekarang kita cek. Di sini ada sebuah bangun persegi panjang. Awalnya berwarna hitam, dia berubah menjadi putih. Berarti lingkaran ini nanti akan berubah menjadi warna putih. Ya enggak? Seperti ini. Maka jawabannya hanya ada si C dan juga si D. Lalu di bawahnya ada tambahan lagi mirip yang atas tapi beda warnanya. Berarti yang ini putih, bawahnya hitam. Ini masih sama, berarti tidak bisa digunakan. Kita gunakan ciri khas yang lain. Jadi konsepnya kalau figural itu jangan dilihat gambarnya secara utuh, tapi lihatlah secara bagian-bagian. Ini ada sebuah belah ketupat, awalnya di bawah lalu dia pindah ke atas seperti ini. Apakah benar? Berarti andaikan ini kita anggap dua bangunan yang berbeda, berarti bangunan dalamnya yang berpindah. Otomatis lingkaran hitamnya ini harusnya pindah ke atas, tetapi kenyataannya yang pindah ke atas itu hanya si D dan segitiganya terbalik. Artinya bangunan yang ini itu yang berpindah bukan ininya, bukan belah ketupatnya, tapi bangunan utuhnya ini yang berotasi. Yang ini juga berotasi, ujung lancipnya pindah ke bawah. Jawabannya berarti yang D. Seperti ini ya teman-teman. Konsepnya adalah lihat secara parsial atau bagian. Oke, kita pertajam lagi ilmu kita di sini. Di sampingnya ini ada sebuah bangunan, ini adalah soalnya, ini adalah jawabannya. Oke, di sini ada sebuah bangun, awalnya itu ada sebuah bangunan kecil warnanya hitam, kotak, berubah menjadi segi 5. Berarti yang segitiga ini nanti juga harus berubah bentuk dan berubah warna. Yang berubah bentuk dan berubah warna itu ada si A, B, C, D. Yang E tidak ya, warnanya masih sama putih, tidak bisa digunakan. Oke, sekarang kita gunakan cara yang lain. Ini ada sebuah bangunan yang awalnya berwarna hitam, dia menjadi warna putih. Berarti yang warnanya putih ini, yang panjang ini harusnya menjadi warna hitam. Yang berwarna hitam hanya si A, B, sama D. Yang C tidak bisa digunakan. Kita perkecil lagi. Kita punya bangunan yang satunya lagi, yang awalnya berwarna putih, dia sudah menjadi hitam. Yang tadinya hitam menjadi putih. Berarti yang ini hitam harusnya menjadi warna putih. Yang warna putih mana?
hanya si A dan si B, maka si D tidak bisa digunakan. Oke, peluang kita untuk menjawab benar sudah semakin besar, 50%. Kita perkecil lagi, di mana letaknya sekarang? Yang bisa kita lakukan adalah kita merotasi bangunan ini, karena gambar 1 ke gambar 1 ini ya, ke gambar 2 ini dirotasi, maka gambar 3 itu juga harus dirotasi agar menjadi gambar 4. Yang mana kira-kira? Tentu saja yang B, karena yang A itu masih sama dengan gambar 3, posisi bangunannya sama, yaitu ditandai oleh bangunan yang kecil, masih ada di bawah. Ini juga masih ada di bawah, berarti dia belum dirotasi. Yang dirotasi adalah yang B. Kita jawab yang B. Seperti ini, bisa diklik teman-teman, mudah ya. Oke, kita lanjut lagi yang bawah sini. Kita cek dulu secara bagian. Yang paling atas bangunan kecil ini ya, ini tidak mengalami perubahan, berarti yang ini juga tidak mengalami perubahan ketika pindah ke sini. Oke, semua pilihan sama, berarti tidak bisa digunakan. Kita pindah. Yang tanda panah itu kan awalnya arahnya ke sini. Awalnya arahnya ke sini. Lalu dia pindah ke atas. Dia berarti melawan arah jarum jam. Artinya yang huruf U ini nanti akan pindah ke sini, ya enggak arahnya. Dia akan berbentuk seperti ini kurang lebih. Maka yang seperti itu adalah si A, ya, yang enggak saya pengen aja deh. Ini enggak bisa digunakan, ini enggak bisa digunakan. Oke, kita perbesar lagi peluang kita. Yang ini ya, yang arah panah ini awalnya putih, dia menjadi hitam. Yang ini tidak bisa kita gunakan karena ini hanya sebuah garis. Oke, kita gunakan ciri khas yang lain. Ini ada sebuah segitiga dan di dalam sisinya itu ada sebuah garis miring jumlahnya 3. Berarti di sini juga nanti ada garis miring jumlahnya 3 seperti ini. Maka yang seperti itu adalah yang mana? Yang A tidak ya, ini garisnya lurus semua. Yang C bisa, yang E juga lurus semua. Berarti tidak bisa digunakan. Bahkan ini ada 4, maka ini tidak bisa. Jawabannya adalah yang C. Seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan gambar berikutnya ya teman-teman. Ini gambar pertama yang atas ini, itu dia tetap bentuknya, hanya warnanya yang berubah. Artinya yang segitiga ini juga akan tetap, tapi warnanya berubah menjadi hitam. Pilihan seperti itu hanya ada si B dan juga ada si D. Lalu gambar yang tengah itu tetap tidak ada perubahan, berarti yang warnanya hitam dia tetap menjadi warna hitam, artinya si B. Oke, gini ya cara mengerjakannya. Kita lihat satu bagian, jangan keseluruhan, nanti bingung. Andai kan kita teruskan, itu juga akan sama. Di sini bangunannya itu diperkecil dan ada di dalam. Berarti yang persegi ini juga sama, akan diperkecil dan ada di dalam. Itu sama dengan yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada sebuah gambar 1 dan juga gambar 2. Kita perhatikan secara seksama itu gimana. Ini kalau kita perhatikan ada sebuah setengah lingkaran, ada sebuah persegi, dan ada sebuah segitiga. Lalu ada perubahan di sini, yaitu ada sebuah persegi, di dalamnya ada sebuah segitiga. Artinya yang segitiga itu maju ke depan sini. Sedangkan yang setengah lingkaran pindah ke belakang dan ditambah setengah lingkaran lagi. Artinya yang ini juga sama. Warnanya hitam ini nanti di dalamnya ada sebuah segitiga warna putih. Yang seperti itu hanya ada si B dan juga ada si D. Seperti ini. Lalu yang tadi kan ada sebuah setengah lingkaran, dia pindah ke belakang. Berarti yang ini juga pindah ke belakang dengan bentuk yang sama. Artinya dia bentuknya tetap sama, yaitu ke arah begini. Dan dia digandakan, berarti yang satunya begini. Oke, yang seperti itu maka yang B. Oke, begini ya teman-teman. Kita cek satu per satu. Kita lanjut lagi. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2. Di sini bentuknya sama, cuman ada penambahan bangunan yaitu lingkaran.
Lingkaran ini bisa dikatakan mengikuti salah satu bentuk yang ada di atas atau mengikuti yang ini warna hitam. Berarti yang nomor 3 ini nanti bentuknya sama dan di dalamnya ada sebuah bangunan mengikuti bentuk yang atas. Yang seperti itu yang mana? Oke, semuanya sama ya, tapi ingat yang ini tidak ada perubahan ya, harusnya tetap putih dan tetap putih. Maka yang seperti itu hanya ada si C dan juga ada si D. Oke, sekarang kita perbesar peluang benarnya. Ini segi limanya itu berwarna hitam atau berwarna putih seharusnya. Kalau kita lihat yang nomor 1 dan nomor 2 itu kan awalnya lingkaran hitam. Dia berubah menjadi lingkaran putih. Artinya kalau di sini awalnya segi 5 warna putih, maka dia akan menjadi segi 5 warna hitam. Jawabannya yang C. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada sebuah gambar 1 dan di sini ada juga gambar 2. Oke, kita cek pelan-pelan. Di sini teman-teman perhatikan ya, biar teman-teman tidak bingung. Ini ada sebuah lingkaran kecil warna putih di gambar 1, dia pindah ke atas di gambar 2. Berarti yang kotak warna hitam ini itu harusnya pindah ke atas sebelah sini. Gini, berarti yang tadinya ini ada warna putih ketindih warna hitam, dia menjadi warna putih total. Berarti yang sisinya warna hitam itu hanya ada si A, ada si C, dan juga ada si D. Ini B dan juga E tidak bisa digunakan karena pojok atasnya itu berwarna putih, seharusnya dia berwarna hitam. Seperti itu. Sekarang kita lihat lagi, di sini ada belah ketupat yang dia pindah ke atas. Artinya yang warna hitam ini dia juga harus pindah ke atas sehingga yang bawah berwarna putih total. Yang seperti itu hanya ada si C dan juga si D. Si A tidak bisa karena di sini masih ada warna hitam, harusnya sudah warna putih. Ini kita eliminasi. Oke, peluangnya sudah 50% benar. Kita perkuat lagi. Di sini ada sebuah lingkaran, awalnya berwarna hitam, dia berubah menjadi warna putih. Berarti kotak yang di sini berwarna hitam, dia harusnya berubah menjadi warna putih. Yang seperti itu yang C. Kita ngambilnya yang C. Oke, seperti ini ya. Bisa diikuti teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Gambar di sebelahnya. Kalau kita melihat secara utuh bingung, kita lihat secara bagian. Ini ada sebuah segi 5 dan juga ada sebuah panah, sebuah lingkaran. Saya mengambil ciri yang pertama yaitu lingkarannya. Awalnya di sini, dia pindah ke sini, lalu dia pindah ke sini, berarti selanjutnya dia pasti ke sini, sudut ini. Yang seperti itu ada si A, B, sama E, berarti ini kita eliminasi dulu. Oke, sekarang kita lihat tanda panahnya. Awalnya itu kan dia miring ke sini ya, kalau kita gambarkan. Lalu dia pindah tegak ke atas, seperti ini. Lalu dia miring ke sini. Selanjutnya pastilah dia akan miring ke bawah. Yang seperti itu hanya ada si E. Karena yang lainnya miringnya ke atas, terlalu tegak. Ini mirip dengan nomor 3. Oke, seperti itu mudah ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Baik, ini dua soal yang terakhir ya teman-teman. Di sini ada sebuah gambar 1 berubah menjadi gambar 2, berubah lagi gambar 3 dan akhirnya menjadi gambar 4. Oke, kita perhatikan di sini. Ini ada sebuah lingkaran, di dalamnya ada sebuah garis. Kalau kita melihat garisnya bingung, kembali lagi ke filosofi figural, yaitu sebuah gambar. Kalau kita melihat sebuah gambar, kita akan menemukan sebuah gambar ini. Ini ada sebuah gambar, bentuknya seperti ini. Bisa diikuti teman-teman, posisinya dia miring ke sini. Patokannya saya mengambil garis tengah ini ya. Lalu di sini dia pindah ke sini. Dengan patokan garis tengah, dia tegak lurus ke atas. Dan akhirnya dia pindah ke sini.
garis tengahnya kita gunakan sebagai patokan, berarti dia lurus, agak miring ke sini. Jawaban berikutnya berarti dia pastilah lurus seperti ini. Yang seperti itu ada si A, ini ya lurus, bisa, si B juga lurus, ini, si C juga lurus, bisa kita gunakan, si D juga lurus, si E tidak lurus. Kita eliminasi. Lalu ini ada tanda segitiga warna hitam naik ke atas. Ini juga masih naik ke atas. Artinya di sini juga pasti naiknya ke atas. Ditambah lagi ada penjumlahan 1, yaitu di sini. Selanjutnya pasti juga ada penjumlahan, yaitu di sini, dan semuanya arahnya ke atas. Yang seperti itu yang mana? Yang A tidak, karena ini miringnya tidak ke atas, tidak bisa digunakan. Yang B semua ke atas, ini bisa kita gunakan. Yang C ini miringnya ke bawah, tidak bisa digunakan. Yang D juga sama, ini miringnya ke samping, ini ke bawah, tidak bisa digunakan. Artinya jawabannya adalah si B. Oke, seperti ini. Kita lanjut soal yang terakhir. Di sini pun sama. Ingat konsep figural. Figural itu adalah sebuah gambar. Saya akan mengambil gambar yang pertama. Taruhlah saya mengambil gambar yang mirip dengan huruf W atau V. Ini awalnya dia miring ke sini, lalu dia lurus ke atas, lalu dia miring ke sini. Berarti selanjutnya dia pasti miringnya ke sini, lurus ke sini. Lurus ke mana? Ke kanan ya, lurus ke kanan. Yang seperti itu berarti hanya si C dan juga si D. Oke. Peluang kita sudah 50% benar. Sekarang kita mengambil gambar warna hitam. Awalnya dia tegak lurus, lalu dia miring ke sini, lalu dia lurus lagi, berarti selanjutnya dia miring ke bawah seperti ini. Yang seperti itu adalah si D, ini ya miringnya. Nah, ini. Oke. Kita ngambil si D, karena si C dia masih lurus. Berarti masih sama dengan gambar 3, tidak ada sebuah rotasi. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini, cukup padat, singkat, dan semoga juga jelas untuk teman-teman. Semoga tetap diberikan kesehatan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa, see you teman-teman.